Kisah nyata kontrakan angker Semarang. Tetangga bilang rumah ini tidak pernah sepi. Semarang, sebuah kota yang dikenal dengan lawang sewu dan kisah mistisnya. Namun, ada sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit daerah pinggiran kota yang menyimpan cerita tak kalah menyeramkan. Bagi sebagian orang, rumah hanyalah tempat beristirahat, tapi Bogi Rokat. Rumah itu menjadi awal dari malam-malam terpanjang dalam hidupnya. Awal perkenalan dengan rumah itu, Raka, mahasiswa perantauan asal Purworejo, harus mencari kontrakan murah karena uang kiriman dari orang tuanya pas-pasan. Lewat perantara seorang kenalan, ia menemukan rumah kontrakan yang harganya hanya separuh dari harga pasaran. Saat pertama kali melihat rumah itu, ada perasaan ganjil yang muncul. Cat dinding luar sudah mengelupas, kaca jendela buram, dan ada pohon mangga tua menjulang di halaman belakang. Rumahnya tampak biasa, tapi hawa di sekitarnya terasa berat. Pemilik rumah hanya berkata singkat, "Kalau malam, jangan sering keluar kamar, istirahat saja." Tanpa banyak berpikir, Raka mengangguk. Baginya yang penting harga murah, dekat dengan kampus, dan ada dapur sederhana. Malam pertama, ketukan misterius. Malam pertama, Raka mulai merasakan keanehan. Tepat pukul 11, saat ia hampir tertidur, terdengar suara langkah pelan dari ruang tengah. Awalnya ia pikir itu kucing, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. 3 ketukan terdengar jelas. Jantungnya berdegup kencang. Dengan memberanikan diri, ia membuka pintu. Hanya lorong kosong yang menyambut. Lampu lorong berkelip, seolah-olah ada yang baru saja lewat. Percakapan dengan tetangga. Keesokan harinya, Raka membeli sarapan di warung depan gang. Pemilik warung, Bu Sarti, menatapnya penuh rasa iba. "Nak, kamu kontrak di rumah itu ya?" Raka mengangguk. Bu Sarti lalu menurunkan suaranya. "Hati-hati, rumah itu sudah berkali-kali ditempati orang, tapi tak ada yang bertahan lama. Katanya, penghuni lama rumah itu meninggal dengan cara yang tidak wajar." Raka menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Bu Sarti hanya menggeleng, enggan bercerita. Malam kedua, suara pesta. Malam berikutnya, sekitar pukul 1 dini hari, Raka terbangun karena suara gaduh. Ada suara orang berbicara, tertawa, bahkan seperti gelas beradu. Seakan ada pesta kecil di ruang tamu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar sedikit. Ruang tamu gelap gulita. Tak ada orang, tak ada musik, hanya suara-suara yang semakin jelas memenuhi rumah. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di dinding, membuat Raka menutup pintu buru-buru. Ia menyalakan lampu kamar semalaman. Malam ketiga, penampakan di cermin. Saat pulang larut malam, Raka melihat sesuatu di cermin tua di lorong. Awalnya hanya dirinya sendiri, tapi tiba-tiba muncul sosok perempuan di belakangnya pucat. Rambut panjang menutupi wajah, dengan mata kosong menatap tajam. Raka menoleh. Lorong kosong, tapi di cermin, sosok itu tetap ada. Bahkan perlahan tersenyum, lebar dengan mulut yang sobek sampai ke pipi. Seketika lampu lorong padam. Raka berlari masuk kamar dan tidak berani keluar sampai pagi. Cerita dari warga, rasa penasaran membuat Raka kembali bertanya pada Bu Sarti. Kali ini Bu Sarti menceritakan, lebih dulu, rumah itu dihuni sebuah keluarga. Anak gadis mereka sakit keras. Malam-malam, ia sering berteriak kesakitan. Katanya, diganggu sesuatu. Sampai akhirnya, gadis itu ditemukan meninggal di depan cermin lorong. Sejak itu, suara-suara aneh selalu terdengar. Bahkan kalau rumah kosong sekalipun. Malam puncak, ritual hitam, malam keempat. Tepat pukul 2 dini hari, Raka mendengar suara kursi digeser keras, pintu dibanting, dan langkah kaki berlari-lari kecil. Dengan tangan gemetar membawa senter, ia keluar kamar di ruang tamu.
Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. 5 sosok hitam duduk melingkar. Tubuh mereka samar, seakan kabut hitam berwujud manusia. Di tengah lingkaran itu berdiri sosok perempuan yang sama dengan yang ia lihat di cermin. Perempuan itu mendongak, matanya merah menyala, dan suaranya serak menyayat. "Kamu tidak boleh di sini. Rumah ini sudah penuh." Tiba-tiba seluruh lampu padam. Ruangan dipenuhi suara jeritan dan tawa. Raka berteriak sekeras mungkin, lalu lari keluar rumah tanpa membawa apapun selain ponsel di tangannya. Esoknya, pintu kontrakan itu dibiarkan terbuka. Raka tidak pernah kembali untuk mengambil barang-barangnya. Ia memilih pindah ke kos kecil meski jauh lebih mahal. Orang-orang di gang itu sudah terbiasa mendengar suara-suara aneh dari rumah itu. Tawa, bisikan, langkah kaki, bahkan bayangan perempuan di balik jendela. Tetangga hanya bisa berbisik setiap kali ada penghuni baru yang datang. "Hati-hati, rumah itu memang tidak pernah kosong," katanya. "Di dalam sana, malam-malam selalu ada yang datang dan tidak pernah pergi."